Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Risiko kelas B. Dan pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok yang terdiri saya sendiri Pika Dewi Lestari dengan NIM akhir 035, lalu ada Cantika Mena Setiawan dengan NIM akhir 043, lalu ada Nara Sabriana dengan NIM akhir 046, dan ada Fadila Salsabila dengan NIM akhir 049, lalu yang terakhir ada Diki Samsul Arif dengan NIM akhir 054. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM Saijus di Jalan Raya Batu Jajar. Baik, pada pemaparan yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Pika Dewi Lestari dengan NIM 035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan atau profil UMKM. Jenis usaha ini adalah usaha minuman, usaha kecil, lalu berdiri sejak tahun 2017 dan skala usahanya yaitu adalah kecil. Lalu pada pemilik usaha ini yang bernama Bapak Effendi. Saijus ini adalah usaha minuman dingin yang berlokasi di Jalan Raya Batu Jajar, yaitu lokasinya di pinggir jalan. Usaha yang dijalankan ini berada di depan pabrik sehingga pada segmen pasar yang paling dominan itu adalah pegawai pabrik yang baru selesai bekerja atau bubaran. Lalu pada pemilik usaha ini adalah pasangan suami istri yang kebetulan rumahnya di belakang tempat penjualannya. Produk yang mereka jual ini yaitu awalnya hanya jus saja. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan inovasi penjualan dengan menjual minuman Thai tea, yaitu minuman khas Thailand. Adapun target penjualan Saijus ini yaitu bisa menargetkan perharinya sekitar 50 cup minuman jus dan 50 cup minuman Thai tea. Baik, selanjutnya pemaparan ini mengenai identifikasi risiko. Dan berikut adalah sumber-sumber risiko yang terdapat di UMKM Saijus Jalan Raya Batu Jajar. Pada lingkungan fisik, yang pertama, karena terletak di pinggir jalan, serta banyaknya kendaraan yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi, maka adanya risiko yaitu pelanggan agak sedikit sulit untuk berhenti di pinggir jalan. Selain itu, debu seringkali tertiup ke tempat usahanya. Lalu yang kedua, pada lingkungan sosial, kadangkala adanya oknum pelanggan yang berseragam maupun tidak berseragam, yaitu dengan cara meminta minuman namun tidak membayarnya, sehingga menyebabkan sangat kerugian untuk penjual usahanya. Lalu pada lingkungan operasional, ada kalanya mereka mengalami kegagalan dalam melakukan proses pressing cup-nya saat menutup minuman, sehingga harus menggantinya dengan cara tutup biasa atau manual. Lalu pada pesaing dari usaha ini yaitu Rizky Jus, yaitu yang bersebelahan di pinggir letak usahanya. Namun Rizky Jus ini hanya menjual produk jus saja, tidak menjual Thai tea dan minuman lainnya. Pada segi konsumen, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kadang adanya oknum-oknum yang memesan minuman namun tidak membayar, maka terjadinya kerugian yang sangat dialami oleh penjual ini. Dan pada jenis promosinya pun masih kurang dalam melakukannya, sehingga konsumen pun hanya yang berdatangan di lingkungan sekitar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Meina Setiawan dengan NIM 51118143. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu identifikasi risiko. Berikut identifikasi risiko pada UMKM Saijus berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama di sini ada SDM, yaitu kelalaian pegawai saat pressing. Yang kedua keuangan, yaitu penurunan pendapatan ketika musim hujan dan tidak adanya kembalian. Yang ketiga pemasaran, yaitu kecurangan konsumen atau kurangnya promosi. Yang terakhir ada operasional, yaitu mati listrik, kenaikan harga bahan baku dan kehabisan bahan baku. Selanjutnya, di sini ada pengukuran risiko, yaitu jika menggunakan distribusi probabilitas dan menerapkan kategori probabilitas, maka berikut adalah besaran risiko. Yang pertama, ada sangat jarang, yaitu sebesar 0,1, yaitu sangat kecil. Jarang, 0,3, yaitu kecil. Lumayan atau kadang-kadang, yaitu 0,5, sedang. Sering, yaitu 0,7, besar. Sangat sering, yaitu 0,9, sangat besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nara Sabriana dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan mengacu pada definisi pengukuran risiko, bahwa dalam poin ini melihat besarnya risiko serta dampak yang diakibatkan dari risiko tersebut. Jika terjadi, maka ada beberapa resiko yang dihadapi di SciJUS, antara lain di sini yang pertama, kehabisan bahan baku, probabilitas risikonya 0,1, dampak risikonya 0,3. Dampak risikonya tutup sementara waktu untuk membeli bahan baku. Lalu yang kedua, ada kenaikan harga bahan baku, probabilitas risikonya 0,1, dampak risikonya 0,7. Dampak risikonya, harga jual jus dan Thai tea menyesuaikan naik. Lalu yang ketiga, ada kelalaian saat pressing, probabilitasnya 0,1 dan dampak risikonya 0,5. Dampak risikonya itu tangan terluka. Lalu ada mati listrik, probabilitas risikonya 0,3 dan dampak risikonya 0,7. Di situ bahan baku seperti buah yang cepat membusuk. Lalu yang kelima, ada oknum, probabilitasnya itu 0,3, dampak risikonya itu 0,7, mengalami kerugian finansial. Lalu tidak ada kembalian, probabilitasnya 0,3 dan dampak risikonya 0,5, menurunkan image usaha. Lalu ada cuaca hujan, probabilitasnya itu 0,3 dan dampak risikonya itu 0,7, sedikit pengunjung. Yang terakhir, kurangnya promosi, probabilitasnya 0,5 dan dampak risikonya 0,9, pengunjung berpindah ke tempat lain. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan risiko. Setelah mengetahui besaran risiko pada tahap sebelumnya, maka dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, antara lain tinggi, sedang, rendah. Di sini ada warna hitam, kurangnya promosi, warna hijau tua, kelalaian saat pressing, warna hijau muda, kenaikan harga bahan baku, warna merah tua, oknum, warna ungu, mati listrik, warna kuning, tidak ada kelalaian, warna biru, kehabisan bahan baku, dan yang terakhir warna merah cerah, cuaca hujan. Saya Fadila Sasabila dengan NIM Mahir 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan SciJUS agar risiko-risiko tersebut dapat dikelola, yaitu beberapa di antaranya risk reduction. Dengan adanya cara pengendalian tersebut, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Adapun beberapa kasus pada SciJUS adalah risiko mati listrik yang dapat direduksi dengan cara membeli genset agar buah yang mereka simpan tidak cepat membusuk. Lalu, risiko kelalaian saat melakukan pressing dapat direduksi dengan melakukan latihan. Terakhir, dalam risiko kehabisan bahan baku, mereka bisa menerapkan prinsip safety stock. Dan pada kurangnya promosi agar dapat membuka jalur usaha melalui sistem secara online menggunakan aplikasi seperti ShopeeFood, GrabFood, ataupun GoFood. Kemudian ada risk retention. Menghadapi risiko, atau dengan kata lain risiko, ini akan selalu berdampingan dengan proses usaha seperti oknum, hujan, dan kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada monitoring risiko. Pada beberapa hari setelahnya, kami melakukan survei risiko kembali dengan tujuan seberapa besar risiko yang terjadi setelah mengetahui pemetaan risiko yang telah dibuat. Pemilik usaha mengatakan bahwa tidak semua risiko dapat diatasi, namun ada juga yang sudah berkurang tingkat probabilitas terjadinya. Berikut merupakan perubahan dampak risiko yang dialami oleh pemilik usaha tersebut.
Keterangan risiko yang pertama, kehabisan bahan baku dengan probabilitas risikonya 0,1, dampak risiko 0,3 sudah menerapkan safety stock. Kemudian ada kenaikan harga bahan baku dengan probabilitas risiko 0,1, dampak risiko 0,7 belum dilakukan tindakan. Kelalaian saat pressing, probabilitas risiko 0,1, dampak risiko 0,5 sudah diberikan pelatihan kecil. Mati listrik, probabilitas risiko sebesar 0,3, dampak risiko 0,7 diatasi dengan membeli aset genset. Oknum, probabilitas 0,3, dampak risiko 0,7 belum dilakukan tindakan. Tidak ada kembalian, probabilitas risiko 0,3, dampak risiko 0,5, menyiapkan uang receh lebih sebelum membuka usahanya. Cuaca hujan, probabilitas risiko 0,5, dampak risiko 0,7, belum dilakukan tindakan. Dan yang terakhir ada kurangnya promosi, probabilitas risiko 0,5, dampak risiko 0,9, masih melakukan proses pendaftaran. Saya Riki Samsumari dengan NIM 054. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan penerapan manajemen risiko pada UMKM Saijus yang berada di Jalan Raya Batu Jajar, meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, serta monitoring risiko, yang mana mempunyai tujuan untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini, serta penanganan yang tepat agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan. Dalam pengelolaannya, manajemen risiko tidak bisa dipisahkan oleh risiko-risiko lainnya yang melekat pada setiap kegiatan usaha. Dalam hal ini, khususnya UMKM Saijus yang berada di Jalan Raya Batu Jajar, juga selalu memperhatikan setiap risiko-risiko yang akan dihadapi, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan produksi tersebut. Jika manajemen risiko tersebut dijalankan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku, maka dapat meminimalisir risiko yang ada dan secara tidak langsung dapat meningkatkan profitabilitas pada UMKM Saijus yang berada di Jalan Raya Batu Jajar. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu yang pertama bagi praktisi. Bagi UMKM Saijus, Jalan Raya Batu Jajar semakin meningkatnya pengelolaan risiko pembiayaan serta bekerja sama untuk saling memberi kontribusi yang baik dalam hal pengawasan dan pengendalian risiko agar risiko-risiko yang akan dihadapi dapat dikendalikan secara optimal. Dan yang kedua yaitu bagi akademik. Analisis ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Selain jurnal dan buku yang sudah ada, selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.